Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendirian dan penyetoran modal. Pengertian perseroan terbatas atau biasa disingkat dengan PT adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan tiap persero turut serta dalam perusahaan dengan memiliki satu atau lebih saham. Perseroan terbatas dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang atau beberapa badan saja. Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat luas, bisa disebut go public. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham atas nama yang telah ditempatkan tetapi belum disetor penuh harus dituliskan atas nama. 2. Saham atas unjuk tidak perlu dicantumkan nama pemiliknya. Siapapun pemegang saham atas unjuk ini, dialah yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham. 3. Saham biasa atau disebut common stock adalah yang tidak mempunyai hak lebih atas saham-saham yang lain. Yang keempat, saham preferen atau preference stock adalah saham yang diberi hak utama atau prioritas tentang bagian keuntungan atau hak-hak lain. Pada umumnya, kepada pemegang saham preferen diberikan hak mendahului atas dividen yang dibagikan. Selanjutnya, organisasi perseroan. Perseroan terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya diatur oleh lembaga-lembaga yang terdiri dari 1. Rapat umum pemegang saham, 2. Dewan komisaris, dan 3. Direksi. Selanjutnya, setoran modal. Pencatatan penyetoran modal dalam berbagai keadaan berikut. 1. Nilai nominal. Anggaplah suatu perseroan telah mengeluarkan isu 100 lembar saham biasa dengan nilai Rp1.000 tiap lembarnya. Ayat jurnal yang dicatat, banknya 100.000 dan saham biasanya juga 100.000. Selanjutnya ada agio dan disagio. Yang pertama, agio. Anggaplah bahwa sebuah perseroan mengeluarkan 100 saham biasa yang bernilai nominal Rp1.000 dengan harga Rp1.250 tiap lembarnya. Ayat jurnalnya dicatat bank 125.000, saham biasa 100.000, agio saham biasa 25.000. Disagio. Dalam akta pendirian biasanya disebutkan bahwa penyetoran modal pada agar di bawah nilai nominal tidak diperbolehkan. Untuk menggambar keadaan tersebut, anggaplah bahwa sebuah perseroan mengeluarkan 100 lembar saham biasa yang bernilai nominal Rp1.000 pada harga Rp950 tiap lembarnya. Ayat jurnalnya berbunyi, bank dicatat 95.000, disagio saham biasa dicatat 5.000 dan saham biasanya 100.000. Selanjutnya ada penempatan modal. Seorang mungkin telah menyatakan akan membeli saham suatu perseroan, tetapi penyetoran uangnya baru akan dilakukan kemudian. Ini berarti modal tersebut sudah ditempatkan. Di Indonesia, pada umumnya penempatan suatu saham belum dicatat dalam pembukuan kecuali untuk perusahaan yang go public. Anggaplah bahwa dalam suatu perusahaan tersebut transaksi sebagai berikut. 1. Tanggal 1 November 200A. Pemegang saham menempatkan 100 lembar saham yang bernilai nominal Rp1.000 dengan harga seharga Rp1.250 untuk setiap lembar saham. Yang kedua ada tanggal 1 Desember 200A.
Diterima penyetoran uang sejumlah 25% dari nilai saham yang ditempatkan. Yang ketiga ada tanggal 1 Maret 200B. Diterima penyetoran uang untuk sisa nilai saham yang ditempatkan. Bersamaan dengan itu dikeluarkan sertifikat saham. Ayat jurnal yang dibuat untuk transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut. 1. Penempatan saham 1 November 200A. Piutang pemesan saham dicatat 125.000, saham dipesan dicatat 100.000, dan agio saham dicatat 25.000. Yang kedua, penyetoran pada tanggal 1 Desember 200A. Banknya dicatat 31.250, piutang pemesanan saham dicatat 31.250, dan yang ketiga, penyetoran dan pengeluaran sertifikat saham tanggal 1 Maret 200B. Banknya dicatat 93.750, piutang pemesanan saham dicatat 93.750, dan saham dipesan 100.000 dan saham biasa 100.000. Berikutnya ada penyajian. Berikut contoh penyajian kelompok modal dalam neraca. Kalian bisa melihat di bawah ini ada contoh dari penyajian kelompok modal dalam neraca. Beberapa yang penting dalam penyajian neraca di atas. Yang pertama, sumber yang diperoleh dari setoran modal dibedakan menurut jenis saham atau saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, untuk tiap-tiap jenis saham dijelaskan nilai nominal tiap lembar saham, jumlah lembar saham yang menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dan yang terakhir, agio dan disagio apabila ada, disajikan secara terpisah dan menambah atau mengurangi akun saham yang bersangkutan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.